Tuhan Yesus Kristus dan strategi Prabowo melawan mafia Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Awal semua dari Tuhan. Semua permulaan berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Dalam sejarah Indonesia, pemilihan Prabowo Subianto sebagai presiden bukan sekadar politik, tetapi bagian dari rencana ilahi. Ia dipilih oleh rakyat, tetapi disiapkan oleh Tuhan. Sejak awal, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Indonesia. Bahkan dalam kondisi yang kacau, ia tetap bekerja dalam diam. Yesaya 45 ayat 2 berkata, "Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, pintu-pintu tembaga akan kupecahkan dan palang-palang besi akan kupatahkan." Ayat ini menggambarkan bagaimana Tuhan membuka jalan bagi pemimpin yang ia pilih. Prabowo dan strategi Sandi Yuda. Prabowo bukan sembarang tentara. Ia berasal dari pasukan khusus yang menguasai strategi tingkat tinggi. Dalam analisa militer, pasukan Kopassus terbagi tiga: para komando, anti-teror, dan Sandi Yuda intelijen strategis. Saat ini, strategi yang dilakukan Prabowo sangat jelas, ia sedang berada dalam fase Sandi Yuda, pengumpulan dan infiltrasi informasi. Bukan hanya menyusun kekuatan di permukaan, tetapi juga menyiapkan jaringan yang tersembunyi. Ini bukan strategi balas dendam, tetapi strategi pembersihan. Tuhan memakai Prabowo sebagai alatnya untuk membongkar semua kebusukan yang selama ini tersembunyi. Infiltrasi balas infiltrasi. Dalam politik Indonesia hari ini, terlihat bahwa bukan hanya Prabowo yang bermain strategi, tetapi lawannya juga. Jokowi dan gerombolannya masih mencoba bertahan dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya di kementerian strategis. Tapi Prabowo menanggapinya bukan dengan keributan, tetapi dengan diam dan menyusun kekuatan. Yesaya 30 ayat 15, "Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Inilah yang dilakukan Prabowo. Ia tidak gegabah. Ia bergerak perlahan tapi pasti. Penempatan strategis untuk memata-matai dan menghancurkan mafia. Nama-nama seperti asteris-asteris adalah orang-orang yang bukan hanya loyal, tetapi juga terlatih. Mereka bukan sekadar jabatan, tapi prajurit dalam perang melawan mafia. Tuhan sedang memunculkan orang-orang pilihan untuk membongkar mafia narkoba, mafia tanah, mafia tambang, hingga mafia keuangan. Mazmur 37 ayat 28, "Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orangnya yang dikasihi, untuk selama-lamanya mereka akan terpelihara." Kasus-kasus strategis, Fufu Fafa, Timah, Bea Cukai. Tuhan Yesus sedang membongkar kejahatan besar melalui pemimpin-pemimpin yang disiapkannya. Badan Siber Sandi Negara sedang disiapkan untuk membongkar kasus digital seperti Fufu Fafa. Bea Cukai diperkuat untuk melawan penyelundupan dan pungutan liar. Industri timah yang selama ini dikendalikan mafia sedang dibongkar oleh orang-orang yang ditugaskan secara spiritual. Yeremia 22 ayat 3, "Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah orang yang dirampas dari tangan penindasnya." Perang terbuka melawan mafia Indonesia. Prabowo saat ini sesungguhnya sedang mengibarkan bendera perang melawan para mafia Indonesia. Mereka yang selama ini mengendalikan ekonomi dan politik dari balik layar, akan satu persatu ditangkap dan diadili. Ini bukan peristiwa biasa, ini adalah bagian dari revolusi spiritual di balik politik. Mazmur 82 ayat 3-4, "Belalah orang lemah dan anak yatim, tegakkan keadilan bagi orang sengsara dan orang miskin, luputkanlah orang lemah dan orang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik." Polisi yang bablas dan kekuasaan yang dikritisi. Hari-hari ini Indonesia sedang menyaksikan bagaimana institusi kepolisian telah berubah menjadi kekuatan politik dan ekonomi. Fungsi ganda telah berubah menjadi fungsi seribu. Polisi menjadi seperti TNI era Orde Baru, bahkan lebih dari itu. Mereka masuk ke segala lini, bisnis, politik, hukum. Inilah sebabnya Tuhan membangkitkan kekuatan baru dari TNI yang dipimpin oleh Prabowo. Amsal 21 ayat 15, "Melakukan keadilan adalah kegembiraan bagi orang benar, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat." Apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi? Sudah terjadi, penyusunan pasukan Prabowo, infiltrasi diam-diam, pengangkatan tokoh kunci, pengumpulan data intelijen. Sedang terjadi, pengungkapan kasus satu persatu, penangkapan mafia kecil dan menengah, pelemahan jaringan mafia dari dalam. Akan terjadi, penangkapan tokoh besar, pembongkaran kartel keuangan dan tambang,
restrukturisasi Polri dan kementerian, pemulihan hukum dan keadilan. Kemenangan yang sudah dijanjikan. Yesaya 59 ayat 19-20, ketika musuh datang seperti air bah, maka nafas Tuhan mengusirnya, dan ia akan datang sebagai penebus bagi Sion. Kemenangan ini bukan hasil kecerdikan manusia. Ini adalah karya Tuhan. Prabowo hanyalah alat. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang memimpin bangsa ini menuju pembebasan sejati. Dia yang membongkar, dia pula yang memulihkan. Kemenangan sudah dijanjikan. Kesimpulan, bangsa Indonesia sedang dalam masa pembersihan total. Ini bukan soal politik semata, tapi soal keadilan dan kebenaran. Saat ini, Tuhan sedang bekerja melalui orang-orang pilihannya, dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghentikan kehendaknya.